Kembalikan Aldi dan tunjukkan ada di pohon mana dia. Ada di potongan pohon yang mana dia sebanyak ini. Betul, ini banyak banget ini potongannya. Astagfirullahaladzim. Berdoa Mas Angga, kita buka pagar goibnya. Iya, Penerawangan saya ini jadi terganggu Mas Angga. Sebab pagar goibnya ini yang mengganggu penerawangan saya. Oh, astagfirullahaladzim. Mungkin kalau tidak ketemu caranya Mas Angga, kita harus nyari di salah satu potongan kayu ini. Astagfirullahaladzim teman-teman. Maaf saya belum bercerita karena ini saya sudah berusaha 2 jam di sini ya Mas Angga. Sampai lilinnya mau habis. Ini belum ketemu-temu nih teman-teman. Maksudnya sebelum saya mencari mahasiswa tersebut kan saya terawang dulu ya biar lebih gampang ya Mas Angga. Ternyata kok susah sekali karena ditutupi oleh pagar goib teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini sampai kaki saya kebas. Jadi di sini saya mau mencari seorang mahasiswa teman-teman. Ini pengakuan dari temannya ya yang bernama Ibrahim. Allahu Akbar. Sampai gemeter nih saya kelaparan teman-teman. Bahasa Jawanya ini suran Mas Angga. Jadi pengakuannya dia berdua nih Mas Angga. Dia sedang mendapatkan tugas lah di tempat ini gitu teman-teman. Tapi saya tidak tahu tugas apa. Dia itu kencing di satu pohon. Dan pohon itu saya nggak tahu pohon apa namanya teman-teman. Katanya pohon itu besar. Nah ketika saya membawa Ibrahim tadi siang ke sini kan Mas Angga. Kita kan sore maksudnya kita kan kesini tadi sore ya. Karena kita memastikan pohonnya di mana. Ternyata pohonnya sudah ditebang teman-teman. Nah, Mas Angga? Dengar? Iya, mana? Astagfirullahaladzim. Apa kamu lihat sepertinya? Saya juga melihat Mas Angga. Iya, Bapak nih. Saya sepertinya terdengar suara langkah kaki Mas tadi tuh. Yang saya bilang, hah Mas Angga? Gitu saya pikir kamu mau jalan ke sini. Allahu Akbar. Oke teman-teman kita ulang lagi ya. Jadi mahasiswa itu kan kencing di salah satu pohon gitu ya. Saya kencing aja deh. Tur. Gitu ya teman-teman. Nah tuh saya tanya nih sama Ibrahim. Saya bawa ke sini tadi sore kan. Nah saya ke sini kan pohon udah ditebang nih. Nah mau gimana? Masa kita cari satu-satu? Maksudnya pohon yang mau saya temuin, yang mau saya temui itu Mas Angga kan sudah ditebang. Maksud saya hilangnya si temannya Ibrahim ini si mahasiswa tersebut apa masuk ke dalam pohon gitu loh Mas Angga. Soalnya saya terawang lokasi ini kan memang ada pagar goibnya. Dia ini nggak ada di situ Mas. Menurut saya dia tuh ada di dalam pohon yang dia kencingin. Soalnya setelah kan si Aldi ini kan pamit ke Ibrahim, saya mau pipis dulu. Katanya dia itu pipis di, kamu mau pipis di mana? Di pohon itu aja deh gitu, yang agak rindang kata si Aldinya. Nah terus ketika selang beberapa menit si Aldi itu nggak kelihatan Mas. Makanya si Ibrahim ini saya bawa ke sini, saya mintain keterangan si Aldi pipis di mana gitu. Katanya di pohon ini, tadi di sini pohonnya. Tapi
pohonnya udah ditebang. Gimana dong? Nah, itu kan kejadiannya siang. Nah, ini kan udah hari apanya ya? Kemarin siang lah. Kemarin siang, terus ini kan berarti malam pertama dia hilang ya, Mas ya. Iya. Nah, kemarin siang dia pipis di pohon tersebut. Nah, tadi sorenya saya bawa Ibrahim ke sini. Di mana kemarin pipisnya? Kemarin pipisnya di sini, gitu. Dia bilangnya di pohon ini. Ternyata ketika saya di sini, ke sini teman-teman, udah seperti ini. Udah ditebangin, gitu. Berarti cepat ya, Mas ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Nah, nggak mungkin kita cari satu persatu, teman-teman. Si Aldi ada di pohon mana, gitu teman-teman. Yang saya khawatirkan dia masuk ke dalam pohon tersebut. Apa itu pohon keramat atau apa, nggak tahu juga, Mas. Karena kan Ibrahim nggak tahu jenis pohon ya. Dan ini kalau udah ditebang lagi ini kan nggak tahu nih pohon apa, pohon jati atau pohon trembesi apa, pohon apa, nggak tahu juga ya, Mas ya. Paling yang saya lihat ketika saya menerawang tadi, kejadiannya kan, astagfirullahaladzim, kejadiannya kan siang ya, Mas ya. Ya. Nah, tadi sore kita bawa Ibrahim ke sini. Dan Ibrahim nggak bisa mengasih keterangan apa-apa karena dia tidak menemani si Aldi kencing. Saya mau pamit kencing, kamu tunggu sini aja. Lalu mau kencing di mana? Di pohon itu. Nah, saya cerna lagi, saya terawang, memang ada sosoknya, teman-teman. Sosok mungkin ini yang membawa Aldi untuk masuk ke dalam pohon tersebut. Menurut saya dia ada di dalam pohon, Mas Angga. Tapi pohonnya sudah ditebang. Makanya ini saya duduk, saya ritual di atasnya pun masih belum ketemu juga. Ketemu jalannya gitu, teman-teman. Apa ditutupin sama hal goib ya, Bapak nih? Itu yang saya takutkan. Astagfirullahaladzim. Coba saya wujudkan sosoknya aja ya. Boleh, Bapak nih. Dan saya sudah bawa buah yang ada di sekitaran pohon tersebut. Mungkin ini buah dari pohon yang dipipisi Aldi. Begitu, Mas Angga? Ya, jadi. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Pak Wujud. Pak Wujud. Allah, dari api kembali ke api, dari tanah kembali ke tanah. Saya tahu, kamu melihat saya di sini walaupun saya tidak tahu persis di mana keberadaan kamu. Yang saya lihat, sosoknya memakai pakaian merah, Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Di mana kamu menyembunyikan seorang mahasiswa tersebut? Apakah kamu masukkan ke dalam pohon tersebut? Apakah kamu jadikan Mas Angga? Kemana, Bapak nih? Gila, Mas Angga. Saya seperti melihat ada hewan mata merah tadi, Mas. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Apa bayangan? Tapi saya tidak salah lihat, Mas Angga. Mana, Bapak nih? Sialan. Kayaknya itu peliharaan si sosoknya, Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Baik. Saya tidak takut. Saya tidak takut. Silahkan. Silahkan keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia mau masuk ke dalam tubuh saya, Mas Angga. Astagfirullahaladzim, Bapak nih. Dia mau masuk ke dalam tubuh saya, Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Apa itu yang di atas tadi, Mas? Astagfirullahaladzim.
tadi. Kayaknya ada sesuatu yang terbang tadi di atas. Allah Akbar. Keluar kamu. Apa yang kamu sembunyikan itu bukan milik kamu. Saya tahu kamu menyembunyikan manusia. Keluarkan manusianya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas Aga. Mas, saya mendengar seperti astagfirullahaladzim. Kayaknya ini mau hadir Mas dia, Mas. Keluar kamu. Keluar kamu. Aduh, saya nggak kuat, Mas Aga. Buah yang saya bawa ini seperti mau apa ya, Mas Aga? Mau kabur dari genggaman saya, Mas. Astagfirullahaladzim. Oh, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak bisa. Kamu menyuruh saya pergi dari tempat ini. Tidak bisa. Sudah saya bilang, manusia derajatnya lebih tinggi daripada kamu. Kamu pikir saya tidak tahu? Walaupun penerawangan saya di sini agak sedikit kendala karena pagar gaib tersebut, tapi saya tahu bahwa mahasiswa yang bernama Aldi yang hilang saat kencing di suatu pohon, saya tahu itu disembunyikan oleh kamu. Kamu sembunyikan di mana, Aldi? Kamu sembunyikan di mana, Aldi? Benar kan kata saya? Kamu masukkan ke dalam pohon tersebut, pohon di mana tempat Aldi itu kencing. Dan sekarang pohon itu sudah ditebang, Mas Angga. Ini tebangan baru ini, Mas nih. Iya, ini baru ini. Harus bagaimana saya mencari Aldi di tumpukan pohon ini? Cari saja jika kamu mampu. Kamu menyepelekan saya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kembalikan Aldi dan tunjukkan ada di pohon mana dia. Ada di potongan pohon yang mana dia sebanyak ini. Betul, ini banyak banget ini potongannya, Bapak. Astagfirullahaladzim. Saya tahu. Dia berucap, teman-teman. Saya tidak suka ada orang yang tidak senonoh di wilayahku. Apalagi sampai mengencingi pohon tempat di mana aku bersinggah. Manusia tidak tahu di pohon itu ada keberadaan kamu. Yang manusia tahu itu hanyalah sebatang pohon yang memberikan oksigen untuk kehidupan manusia. Mereka tidak tahu keberadaan kamu. Benar kan kamu masukkan Aldi ke dalam pohon tersebut? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya akan paksa Aldi untuk keluar dari pohon tersebut. Walaupun saya tidak tahu ada di tumpukan pohon yang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu tidak mau menunjukkan di mana Aldi, saya akan ambil Aldi untuk kembali ke alam yang semestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
manusia tersebut. Dia bukan milikmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mbak, susunya udah pergi, Mbak. Biarin Mas Angga. Biarin. Karena saya sudah mengunci dia, Mas. Saya sudah membawanya ke tempat di mana perkumpulan jin-jin yang nggak tahu diri. Saya kunci dia untuk ratusan tahun tidak kembali. Bapak ini lagi ngapain itu? Susuknya udah pergi, Mbak. Saya sedang menyelamatkan Aldi, Mas. Keluar kamu, Aldi. Ini saya keluarkan dengan cara goib. La haula wala quwata illa billah. Mas Angga, Iya, Bapak ini. keluarkan akar Sulaimannya. Ya, ini Bapak ini benar. Taruh di atas kepalamu. Ya, Udah. udah Bapak ini. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sakit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Mas Angga. Siapa itu, Bapak ini? Bapak ini. Bapak ini. Bapak ini. Bapak ini. Astagfirullahaladzim. Dia keluar dari mana tadi, Mas? Iya, Dari atas sini. iya kayaknya itu tadi, Bapak ini. Soalnya tadi ada petir, Bapak ini. Itu yang kamu lihat. Iya, Kira-kira di kamera kelihatan nggak tadi ya? itu kelihatan, Bapak ini. Coba nanti kan bisa kalau kita lihat di kamera belum tentu kelihatan gitu, Mas Angga. Ya, Astagfirullahaladzim. Cek Mas sekitar. Lewat sini nih. Cek. Puterin aja, puterin. Astagfirullahaladzim. Ini dalam kondisi tidak sadar, Mas Angga. Waduh, ini baru beberapa hari kemarin ya. ya. Ini udah malamnya. Udah kayak gini, Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba nanti kita panggil Ibrahim lagi, Mas Angga. Soalnya tadi kan saya membawa Aldi keluar dari salah satu pohon yang ada di sini, Mas. Kayaknya salah informasi kita, Mas. Miskomunikasi kita. Sebabnya kayaknya Aldi ini udah 3 hari hilangnya, Mas Angga. Misalnya siang itu Aldi hilang, terus sorenya ada penebangan pohon. Kayaknya udah 3 hari atau 4 harian lah. 4 hari, mungkin 4 hari malam ini, Mas Angga. Ya, Jadi kita miskomunikasi dengan Ibrahim mungkin. Terus kita baru bawa Ibrahim tadi sore. Makanya maksud saya makanya nih Aldi kurus gitu loh, Mas, badannya. Astagfirullahaladzim nih. Nanti kita blur, teman-teman. Nih, ini sampai dekok kayak gini. Ini kayaknya bukan kemarin, Mas Angga. Ini udah 4 harian ini. Mungkin Ibrahim takut, Mas. Jadi dia mungkin tidak memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya, Mas Angga. Ya. Tapi kalau menurut saya, penerawangan saya itu tidak bohong, Mas. Ini nggak mungkin ini baru kemarin. Paling nggak ini udah 4 harian. Soalnya di posisinya udah kayak gini, teman-teman. Allahu Akbar. Kayaknya Ibrahim si Aldi ini ada di sekitaran tumpukan ini deh, Mas. Nggak mungkin ke sana-sana. Soalnya tadi munculnya di sini kan, Mas Angga. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini posisinya nggak sadar. Tolong ini urgent ya, teman-teman ya, Mas Angga. Tolong telepon ambulan aja, Mas. Ya. Karena ini jauh dari perumahan, dari warga. Telepon ambulan. Karena kita kesini itu naik motor, teman-teman. Soalnya jalan yang di sana tuh hanya bisa dilalui oleh motor. Kita nggak bawa mobil. Kalau bawa mobil kita pasti bisa masuk, nggak perlu pegang, nggak perlu suruh ambulan. Teman-teman, tadi sebelum saya menghilangkan sosok tersebut, kan saya pindahkan ke suatu tempat tuh sosoknya, teman-teman, supaya tidak nakal lagi lah, ibarat kata. Nah, dia berkata, teman-teman, si sosok itu berkata bahwa
kan dia nih pipis sembarangan, ibarat tuh gitu ya, yang singkatnya aja. Kan ini si Aldinya tuh pipis sembarangan teman-teman di pohon tersebut, pohon yang ada makhluknya gitu ya teman-teman ya. Makhluknya ya itu yang tadi yang merah. Makhluknya itu perempuan. Nah, setelah ini kalau mungkin kamu bisa menemukan Aldi, kata si sosoknya Mas ya. Ya. Dia tidak akan kembali seperti semula, teman-teman. Ya mungkin dalam arti ada satu yang kurang gitu, teman-teman. Dan dia mengatakan kemaluannya itu tidak akan bisa hidup, teman-teman. Itu karena dia mengganggu di bagian kemaluannya gitu, teman-teman. Makanya tadi saya hilangkan saja. Saya kurung dia di suatu tempat, dan tempat itu adalah tempat di mana saya meletakkan jin-jin yang nakal gitu, teman-teman. Jin-jin yang rewel. Jadi jin yang tadi di sini itu, teman-teman, makhluk yang merah di sini itu intinya mungkin nakut-nakutin atau beneran saya juga nggak paham, teman-teman. Nanti di kemaluannya itu nggak bisa tegang gitu, teman-teman, nggak bisa keras ya, karena dia kan pipis sembarangan tuh, dia akan mengganggu di bagian kemaluannya. Setelah ini kita sadarkan, terus kita paksa dia ke kamar mandi, bisa nggak ini kemaluannya dia hidup. Kalau memang nggak bisa, berarti benar kata si sosok merah tersebut, teman-teman, bahwa dia akan menyerang di kemaluannya, Mas. Seperti itu. Kalau kita buka sekarang nggak mungkin. Ini posisi nggak sadar, takut dikira lancang. Kita izin, Mas, bangun. Ini saya minta izin untuk pegang kemaluan kamu. Nggak mungkin, Mas Angga. Makanya kita suruh nanti aja, kita bersihin badannya, kita kasih makan, kita sadarin, kita ruqyah, kita suruh dia ke kamar mandi. Ini bisa hidup nggak? Kalau memang ini nggak bisa hidup, lemes, loyo, nggak bisa dibangunin, berarti benar kata sosok tersebut. Ya, kurang ajar sosok tersebut. Berarti kita harus temuin lagi, Mas, supaya kemaluannya bisa hidup kembali, Mas Angga. Teman-teman, berarti misteri ini belum terpecahkan ya, karena ada satu kendala lagi, bahwa nanti akan bisa tegang nggak nih kemaluannya. Kalau nggak bisa tegang, saya akan cari sosok itu lagi, teman-teman. Saya akan akhiri dulu, teman-teman, karena saya mau meruqyah supaya nanti videonya nggak kepanjangan ya, teman-teman ya, takutnya hujan juga. Dan saya akan akhiri, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.